Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk absensi kamu hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi gerak, yaitu ada jarak dan perpindahan, dan juga ada kecepatan dan kelajuan. Masih ingat gak kecepatan dan kelajuan itu? Selanjutnya kita akan membahas mengenai percepatan. Nah, sebelumnya kalian di sini ada yang pernah naik kereta nggak? Kenapa sih di stasiun kereta itu ada jam kedatangan dan juga jam keberangkatan kereta? Karena datangnya kereta itu cenderung tepat pada waktunya. Hal itu disebabkan karena kelajuan dan kecepatan kereta itu konstan atau stabil. Nah, tapi gimana kalau kalian naik sepeda atau motor? Apa yang kalian lakukan ketika kalian naik sepeda atau motor di jalanan yang menurun? Pasti kalian rem kan? Hal itu dilakukan untuk memberhentikan atau mengurangi kelajuan sepeda kalian. Nah, jadi apakah perjalanan kalian menggunakan sepeda itu konstan ataukah berubah-ubah? Kita bahas ya. Perhatikan video berikut, ada sebuah mobil yang menurunkan kelajuannya saat menemui lampu merah. Nah, gimana keadaan mobil tersebut ketika lampunya kembali hijau? Tentunya dari yang mobilnya tadinya diam pasti akan meningkatkan kelajuannya, meningkatkan kecepatannya agar terus bisa berjalan lurus. Jadi apa sih percepatan itu? Percepatan merupakan suatu keadaan ketika benda menambah atau mengurangi kelajuannya. Nah, sekarang kita tentukan nih, ada mobil yang tadinya awalnya kelajuannya itu 12 meter per second, kemudian mobil tersebut berhenti di lampu merah dengan kelajuan akhir 0 meter per second. Nah, berapa sih percepatan mobil tersebut? Nah, kita lihat. Di sini kelajuan akhirnya itu 0 meter per second. Ketahui kelajuan akhirnya 0 meter per second. Kemudian kelajuan awal yang pertamanya tadi yaitu 12 meter per second. Dengan waktu tempuh sebanyak 6 detik. Nah, jadi percepatan itu adalah kelajuan akhir dikurang kelajuan awal dan dibagi oleh waktu tempuhnya. Itu dimana di sini 0 dikurang 12 dibagi 6 detik, yaitu diketahui percepatannya minus 2 meter per second. Kenapa sih minus? Karena kan kita lihat mobilnya itu diberhentikan kan, jadi diperlambat. Jadi perlambatannya adalah 2 meter per second. Sekarang coba apa yang terjadi jika ada mobil yang bocor oli melewati lampu merah. Perhatikan titik-titik oli yang tumpah di jalan. Ada perbedaan apa sih yang terlihat? Coba kalian perhatikan juga saat lampu mobil kembali hijau. Nah, saat kelajuan cepat terlihat titik-titik oli itu jaraknya itu renggang. Tapi ketika kelajuannya diperlambat saat melewati lampu merah, titik-titik oli akan cenderung jaraknya itu merapat. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut kita akan melakukan uji coba secara langsung tetapi menggunakan ticker timer virtual. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan cara penggunaan ticker timer virtualnya. Kalian klik dulu atau buka dulu link ticker timernya. Nah, setelah sudah, itu coba dibuka juga LKPD-nya. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya sesuai urutan, oke? Nah, yang pertama coba kalian atur angle kemiringannya. Kita set di 30 derajat contohnya kalau kalian mengikuti yang ada di LKPD ya. Kemudian juga kita set itu frekuensinya 10 Hz. Nanti bisa kalian hitung menggunakan rumus yang ada di LKPD sudah Ibu buatkan. Lalu kita checklist juga measure-nya di sini agar terlihat angka-angkanya. Kemudian baru kita run.
kita jalankan. Terlihat titik-titiknya, sudah terlihat. Nah, kalian mainkan zoomnya. Kedua zoom itu ada fungsinya berbeda, coba kalian pergunakan. Nah, di situ terlihat kan titik-titiknya, titik 1, 2, 3, 4. Dimulainya dari awal ya, dari titik 0. Oke. Setelah terlihat titik-titik di pita ticker timer virtual ini, kalian pindahkan ke pita ticker timer yang sudah Ibu bagikan masing-masing kelompok. Ya, jadi di sini kalian gunakan skala perbandingan 1:10. Jadi jika di sini diketahuinya titiknya di 0,02, jadi kalian kalikan 10, yaitu jadi 0,2 cm. Jadi kalian gambar di 0,2 cm, kemudian di 0,09, jadi di 0,9, kemudian di 2 cm, di 3 cm, di 6 cm. Pokoknya di setiap titik kalian kalikan 10. Nah, setelah itu kalian pisahkan antar 5 titik, yaitu dari titik 1 ke titik 6, titik 6 ke titik 11, kemudian titik 11 ke titik 16. Di sini sudah Ibu lihat kan, jadi di sini di pita 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalian potong, kemudian kalian tempelkan di grafik. Setelah itu sekarang kita coba hitung kelajuannya ya. Di sini kan terlihat jarak titik ke-6 dengan titik ke-1 itu, titik ke-6 itu 0,6 dikurang titik 1 itu 0. Jadi jaraknya itu 0,6 cm. Kemudian waktunya sudah Ibu tetapkan di LKPD yaitu 0,5. Nah, jadi di sini kita masukkan rumus kelajuan, yaitu jarak dibandingin waktu dengan jarak 0,6 dibagi 0,5, yaitu hasilnya 1,2 untuk pita yang pertama. Selanjutnya kalian hitung pita kedua dan pita ketiga. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa juga dikerjakan soal-soal yang ada di lembar terakhir LKPD-nya. Semangat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.